Ya, ini aja. Ya, siap. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Pondok Mutiara yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya yang kita rasakan pada sore hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kemudahan, kesempatan dan kekuatan untuk mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini memiliki nilai yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wal fajr walayalin ashr, wal fajr, demi waktu fajar, demi waktu subuh, walayalin ashr, demi malam yang 10. Perlu digarisbawahi, demi malam yang 10. Kata para alim ulama, ada 3 waktu di dalam Islam yang diagungkan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 waktu yang memiliki pahala yang sangat besar. 3 waktu yang memiliki nilai yang mustajabah. Waktu yang pertama adalah 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar, sehingga ia menjadi istimewa. Waktu yang kedua adalah 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah, sebagaimana kita saat ini sedang berada di dalamnya. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat berbagai macam ritual, amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu takbir mutlaqah, takbir muqayyadah, baik itu puasa sunnah di 9 hari yang pertama bulan Zulhijjah, dan yang lebih ditekankan adalah tanggal 9 Zulhijjah, yaitu saum sunnah Arafah, ada ibadah kurban,
ada haji, dan yang lainnya. Sehingga ia menjadi agung. Dan yang ketiga, waktu yang ketiga, 10 hari yang pertama dari bulan Muharram. Dan insya Allah bulan depan kita akan memasuki bulan Muharram. Maka mengapa istimewa di 10 hari yang pertama bulan Muharram? Karena di dalamnya ada Asyura. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, semoga seluruh amalan-amalan kebajikan yang kita lakukan, khususnya di 10 hari yang awal dari bulan Zulhijjah ini, semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah bersabda ketika menjelaskan tentang keutamaan 10 yang pertama, 10 hari yang pertama dari bulan Zulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amalin azka indallahi azza wa jal wala a'zama ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun amalan yang lebih suci di sisi Allah dan lebih besar ganjarannya di sisi Allah daripada amal ibadah yang dikerjakan pada 10 hari yang pertama Idul Adha. Maksudnya 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Sekali lagi, semoga Allah memberikan ganjaran pahala dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita masih berbicara pembahasan kitab Mausu'atul Manahis Syar'iyyah fi Sahihis Sunnah An-Nabawiyah, ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kita masih berada pada ensiklopedi larangan seputar ilmu. Larangannya berjumlah 26 poin. Dan kita masih berada di poin yang ketiga. Ada 26 larangan seputar ilmu, ya. Karena seputar akidah sudah kita tuntaskan, jadi kita beranjak ke seputar ilmu. Ada 26 poin larangan. Kita masih berada di larangan nomor 3, yaitu larangan memahami agama dengan pemahaman yang dangkal. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil yang kita angkat terkait dengan bab ini, larangan memahami agama dengan pemahaman yang dangkal, ada 3 dalil. 3 dalil. Dan menurut catatan saya baru menyampaikan 2 dalil. 2 dalil. Itu pun masih pada poin yang ketiga. Baik, dalil yang pertama, kita ulang lagi ya dalilnya secara singkat aja. Minta tolong dibantu Abu Hurairah. Ayo dibuka Sahih Muslimnya, dibantu. Nomornya 1066. Baca dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Silakan. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia berkata, Ya. saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Saya khuruju fi akhiriz zaman qaumun ahdasul asnani sufahaul ahlam. Silakan. di akhir zaman nanti, Nanti di akhir zaman, berarti ini tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat, asyratus sa'ah. Lanjut. di akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang umur mereka masih muda belia dan akal mereka pun masih bodoh. Umurnya masih muda tapi sayang akalnya bodoh, kata Nabi. Kita lihat, yaquluna min khairin qaulil bariyah. Silakan. Mereka mengatakan sesuatu yang baik, namun untuk tujuan yang keburukan. Baik, mereka mengucapkan sesuatu yang baik. Jadi yang mereka ucapkan qala Allah qala Rasul memang betul, tapi untuk tujuan yang tidak baik. Yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Silakan. Mereka juga membaca Al-Quran, Mereka baca Al-Quran, namun
tidak sampai melewati batas kerongkongan. Maksudnya mereka membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran yang mereka baca, mereka pahami sesuai hawa nafsunya mereka. Jadi tidak dikembalikan memahami isi Quran itu kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi dikembalikan kepada hawa nafsu, keinginan mereka sendiri, kepentingan mereka. Terus Nabi melanjutkan sabdanya, yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Silakan. Mereka keluar dari din Islam sebagaimana meluncurnya anak panah dari busurnya. Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana meluncurnya anak panah dari busurnya. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Silakan. Maka jika kalian menjumpai mereka, Kalau kalian menjumpai kelompok ini, maka perangilah mereka. perangilah mereka. Seperti itu. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah. Silakan. Karena bagi yang membunuh mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Tentunya yang melakukan ini bukan kita. Yang melakukan ini adalah eksekutornya ulil amri. Jadi ini menunjukkan akan muncul satu kelompok yang nanti tentunya kita akan review dikit ya. Satu kelompok di dalam Islam yang mereka membaca Al-Quran tapi hanya sampai di kerongkongan mereka. Maksudnya mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang mereka baca sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingan kelompok mereka. Baik, seperti apa kelompoknya? Lah nanti kita akan sampaikan. Kita tuntaskan aja 3 dalil ini ya. 3 dalil ini. Dalil kedua. Dalil yang kedua adalah disebutkan dalam hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir hadis nomor 216. Kita dengarkan dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu an. Silakan. Dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Ya. bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hadis ini sahih. Akhafu alaikum sittan. Silakan. aku takutkan atas kalian 6 perkara. Aku takut 6 perkara ini menimpa kalian. Ini bentuk kecintaan Nabi kepada umatnya. Jadi Nabi memiliki kekhawatiran, ketakutan akan sesuatu menimpa pada umatnya. Termasuk ini. Aku takut 6 perkara ini menimpa di tengah-tengah umatku. Baik. Apa saja itu? 1. Imaratus sufaha. Silakan. Orang-orang bodoh yang diangkat menjadi pemimpin. Yang pertama adalah imaros sufaha. Siapa itu imaros sufaha? Orang-orang yang bodoh diangkat menjadi pemimpin. Nah ini ya. Maka ini yang pertama yang Nabi takutkan. Sehingga karena ia bodoh dalam memimpin, maka semua kebijakannya akan mempersulit rakyat. Dan rakyat semakin terpuruk. Nah itu ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, wasafakad dam. Silakan. Menumpahkan darah. Akan terjadi pertumpahan darah di tengah-tengah umatku. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 3, wabai al hukmi. Terjadinya jual beli hukum. Jual beli hukum, ya, suap menyuap, ya. Seorang hakim tidak menghukumi dengan hukum yang adil karena dia mendapatkan uang pelicin, uang sogok, gratifikasi, apapun itu, sehingga kebenaran kebenaran itu tidak berpihak kepada mereka yang layak untuk mendapatkannya. Jadi hukumnya seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas, gitu ya. Bagi rakyat jelata yang melakukan pelanggaran hukum, maka hukum ditegakkan. Bagi mereka yang memiliki duit, karena mereka bisa membayar pengacara, sehingga dengan bersilat lidah, maka orang yang berada di atas kebenaran bisa dikalahkan oleh kebatilan. Nah ini karena ada jual beli hukum. Ini yang paling ditakutkan.
oleh Nabi SAW. Lalu kemudian yang berikutnya yang keempat, waqati'atur rahim. Silakan. Memutuskan silaturahim. Kepaten obor di mana-mana, tidak kenal famili di mana-mana, ya. Jadi pemutusan silaturahim ada di mana-mana. Ini bentuk daripada tanda-tanda akhir zaman termasuk. Lalu kemudian yang kelima, wa nashwan yattakhidunal qur'ana mazamir. Silakan. Anak-anak muda yang menjadikan Al-Quran sebagai seruling-seruling, Maksudnya, kumpulan nyanyian puji-pujian keagamaan. jadi banyak nanti anak-anak muda yang menjadikan Al-Quran bukan sebagai sesuatu yang dibaca untuk direnungi untuk diamalkan, bukan. Tetapi dijadikan sebagai seruling-seruling. Maksudnya kumpulan puji-pujian, nyanyian keagamaan. Nah, itu ya. Baik, kalau sudah seperti ini, berarti ya sudah. Ini termasuk kategori yang ditakutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang terakhir, yang berikutnya adalah wa kasratas syurat. Silakan. Banyaknya para al-gujub. Baik, banyaknya al-gujub, bodyguard dan seterusnya. Orang yang bertindak sewenang-wenang. Baik. Jadi ini adalah dalil yang kedua. Kaitannya dengan materi kita, itu adalah yang Nabi takutkan yang nomor 5 tadi. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai nyanyian. Mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang harus diimani dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi hanya sekedar sebagai puji-pujian keagamaan. Nah, itu baik. Lalu kemudian dalil yang ketiga, dalil yang terakhir. Dalil yang ketiga adalah dalil yang kami nukil, kami ambil dalam kitab Silsilah Hadis Sahih. Nomor aslinya 979. Silsilah Hadis Sahih 979. Kita dengarkan dalil yang ketiga ini, dalil terakhir dari sahabat Abis Al-Ghifari radhiyallahu an. Silakan. Dari sahabat Abis Al-Ghifari radhiyallahu an, dia berkata, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Badiru bil a'mali khisalan sittan. Silakan. segeralah beramal sebelum datang 6 perkara berikut ini. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segeralah kalian beramal, jangan ditunda-tunda, segera sebelum kalian ketemu 6 perkara ini. Segera beramal sebelum ketemu 6 perkara berikut ini. Apakah dia? Ya, tentunya ini kalau dilihat daripada redaksi hadisnya hampir mirip dengan yang sebelumnya, hampir mirip, ada kesamaannya. Yang pertama, perkara yang pertama, imrotus sufaha. Silakan. Orang-orang bodoh yang diangkat menjadi pemimpin. Nah, hampir sama seperti tadi, imaros sufaha, orang-orang bodoh yang tidak tahu bagaimana cara memimpin, namun ternyata ia dipilih sebagai pemimpin, sehingga ya semuanya menjadi kacau karena kepemimpinannya. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah taufik kepada pemimpin negeri kita. Semoga Allah jadikan orang-orang yang ada di sekitar pemimpin kita orang-orang yang soleh. Ya, baik. Kita lanjutkan yang nomor 2 adalah nomor 2 yang kita disuruh segera beramal sebelum ketemu perkara yang kedua. Wakasratus syurat, wakasratus syurat. Silakan. Menjamurnya aparat-aparat keamanan. Menjamurnya aparat-aparat keamanan, banyaknya yaitu aparat-aparat keamanan yang bertindak tanda kutip sewenang-wenang, itu maksudnya. Lalu kemudian yang ketiga, waqati'atur rahim, Pemutusan tali silaturahim. yang nomor 4, wabai'ul hukmi, Hukum diperjualbelikan. baik. Nomor 5, wastighfafan biddam. Silakan. Nyawa tidak ada harganya. Nyawa tidak ada harganya. Tersinggung sedikit, nyawa taruhannya. Gara-gara uang 2.000 rupiah, nyawa taruhannya. Ya, baik. Jadi banyak terjadi pembunuhan di mana-mana. Lalu kemudian yang kelima, yang keenam ya. Yang keenam ini ya. 1, 2, 3, 4. Yang keenam ini. Yang keenam adalah
Yang keenam, wa nashwan yattakhidunal qur'ana mazamir. Silakan. Munculnya generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai nyanyian. Nah, ada lanjutannya ini tapi. Munculnya generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai nyanyian, lalu ada lanjutannya. Yuqaddimunar rajula laisa biafqahihim. Silakan. Orang-orang mempersilahkannya maju. Jadi mereka yang menjadikan Al-Quran ini sebagai puji-pujian, nyanyian, orang-orang pada mempersilahkannya maju. Maksudnya maju menjadi pembicara, diberikan panggung, dikasih mic untuk menyampaikan yaitu hujah atau kajian dan seterusnya. Padahal dia bukanlah orang yang paling paham dan paling berilmu. Padahal dia bukan orang yang paling paham, paling berilmu. Nggak paham. Ya, seperti itu. Jadi yang seperti ini banyak ternyata di sekitar kita. Nah, itu ya. Baik, di sekitar kita banyak bermunculan dan anehnya pengikutnya banyak. Pengikutnya banyak, itu ya. Lalu kemudian berikutnya kata Nabi menutup sabdanya, wala a'lamihim ma yuqaddimunahu illa liyughanniyahum. Silakan. Mereka mempersilahkannya maju semata-mata karena dia bisa menyenandungkan Al-Quran buat mereka. Baik, mereka mempersilahkannya maju karena memang dia bisa mendendangkan Al-Quran, iya, untuk mereka. Jadi apa ini tidak dijadikan sebagai puji-pujian keagamaan, ya. Istilahnya ada istilah yang beredar di masyarakat kita, musik religi. Nada dan dakwah, ya. Jadi dalam ceramahnya membawa grup-grup musik, kan gitu ya. Jadi setiap kali dia ceramah baca apa begitu ya, nanti dilakukan, dinyanyikan dan seterusnya. Dan itulah yang terjadi, ya. Saya nggak tahu di negeri kita apa ada yang seperti ini atau tidak, saya nggak tahu, ya. Bisa jadi ini yang disampaikan Nabi di negeri yang lain, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Nah, pelajaran dari 3 dalil di atas apa yang bisa kita ambil? Jadi saya langsung saja kita tuntaskan materi kita. Nomor 1, pelajarannya adalah dalil di atas menunjukkan, terutama yang nomor 1, dalil ke-1 menjelaskan tentang akan munculnya kelompok Khawarij. Nah, kelompok Khawarij. Adapun ciri yang kental pada kelompok ini, ciri kelompok Khawarij ini adalah ciri yang kental, ya, yang sangat menonjol, ya. Jadi saya ulang penjelasan yang pertama, pelajaran yang pertama pada dalil 3 dalil di atas, terutama dalil yang nomor 1 menjelaskan munculnya kelompok Khawarij. Cirinya mereka adalah yang A, kami buat A, B, C aja sampai F, ya, berarti 6. Ciri yang kental ini menonjol pada mereka, ciri Khawarij. Yang A berarti 1A gitu maksudnya. Mereka sering membawakan ayat Al-Quran, namun mereka menafsirkannya menurut hawa nafsu mereka. Mereka membawakan ayat Al-Quran, namun mereka menafsirkannya sesuai hawa nafsu mereka. Ya, contohnya, saya sudah sampaikan ini sebenarnya bulan yang lalu. Ketika menafsirkan firman Allah surat Al-Ma'idah, coba Abu Hurairah Al-Ma'idahnya minta tolong, ayat 44. Al-Ma'idah ayat 44 bagian akhir, Abu Hurairah bagian akhir. Al-Ma'idah ayat 44, barang siapa yang tidak memutuskan perkara. Ada kalimat itu. Coba Al-Ma'idah ayat 44, ayat Al-Qur'annya dibaca, langsung artinya. Barang siapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Nah, kata kelompok Khawarij, ya. Jadi ayatnya kan jelas ayatnya. Ya, barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang kafir. Kata mereka, ya. Jadi maka mereka mengkafirkan setiap pemimpin. Nah, mereka mengkafirkan setiap pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah.
Lah kalau sudah kafir, maka boleh dibunuh, kata mereka. Boleh dibunuh. Termasuk aparatur negara di bawah ulil amri. Ini semua kafir. Sehingga harus dibunuh. Halal darahnya. Sehingga tidak kaget kalau mereka melakukan pengeboman di mana-mana. Ya inilah kelompok Khawarij. Ya, ngebom sana, ngebom sini. Karena mereka beranggapan pemimpin negeri ini tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, Quran dan Sunnah. Termasuk yang ada di bawahnya, polisi, semuanya. Ya, mereka mengatakan halal darahnya. Dan mereka mengklaim negeri ini negeri kafir. Sehingga halal darahnya untuk dibunuh. Lah ini kan berarti memahami Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya. Lah terus maksudnya ayat ini apa? Pemahaman yang benar. Kalau gitu, Al-Maidah ayat 44 ini. Kami ulang terjemahannya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Itu disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang ketiga halaman 94, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat ini. Ibnu Abbas loh ini, yang beliau terkenal dengan turjumanul Quran, penterjemah, pentafsir Al-Quran terbaik di zaman Nabi. Ya, terbaik sudah. Sepupu Nabi ini. Apa kata beliau? Yang beliau hadir, beliau hidup saat turunnya Jibril. Ya, bayangkan, Jibril turun, Ibnu Abbas ada, para sahabat ada. Apa kata penafsiran para sahabat, terutama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Kafir yang dimaksud di sini, kufur yang dimaksud di sini bukan kafir yang mengeluarkan orang dari Islam, tetapi kufrun duna kufrin, kekufuran di bawah kekufuran, tidak keluar dari Islam. Sehingga tidak boleh gegabah mengkafirkan orang. Nah, itu ya. Jadi ini cirinya Khawarij itu begitu. Ya. Terus ciri yang kental lagi, yang kedua, yang B, bermudah-mudahan mengkafirkan saudara sesama Muslim, saudara sesama Muslim. Pokoknya yang nggak sama dengan kelompoknya langsung kafir. Nah, seperti itu ya. Jadi munculnya ISIS, nah itu termasuk Khawarij itu. Ya, Khawarij di zaman di zaman kita itu ya. Jadi Khawarij gaya baru, ISIS itu ya. Lalu kemudian yang C diantaranya ciri mereka yang kental, berlebih-lebihan dalam beribadah, berlebih-lebihan dalam ibadah. Contohnya, saya sudah ngasih contoh bulan yang lalu. Ciri orang Khawarij ini, wanita-wanita kalau lagi haid berhalangan, maka mereka ketika suci harus mengqadha sholat. Lah kita kan enggak. Wanita kalau haid ya sudah, berarti tidak sholat dan tidak perlu diqadha. Yang ada itu qadha puasa Ramadan, ada qadha sholat. Ya, jadi sholat yang ditinggalkan oleh wanita yang berhalangan haid, maka tidak perlu diqadha. Sedangkan mereka kelompok Khawarij, salah satunya dari kelompok Haruriyah, mereka mengqadha sholat. Ya, baik, coba kita ingatkan lagi, coba dibuka Sahih Muslim nomornya 335. Coba Sahih Muslim 335-nya dibuka, coba. 335, baca Abu Hurairah, atasnya 506. Atasnya 506. 506. Ya, ada enggak? Ya. Ayo baca, langsung aja silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Ya. apakah salah seorang di antara kami harus mengqadha sholat selama haid? Lu dari mana itu? Ulang lagi, dari mana? Pelan-pelan, pelan-pelan. Dari Aisyah. Dari Aisyah. Ya. Ayo coba, silakan. Dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, apakah salah seorang di antara kami? Enggak, betul enggak. Jadi ada jalan ceritanya itu pasti, atasnya. Atasnya ada itu jalan ceritanya. Dari Yasin, bahwa seorang perempuan bertanya. Nah, seorang perempuan bertanya, kalau antum ambil kopas Aisyah, Aisyah nanti yang masuk kategori naudzubillah min dzalik. Hati-hati, iya. Ada wanita tanya kepada Aisyah. Nah, itu silakan. Ayo. Dari Yazid Ar-Rasyid dari Mu'adzah bahwa seorang perempuan bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, seraya berkata, Nah, silakan. Apa pertanyaan wanita itu kepada Aisyah? Silakan.
apakah salah seorang di antara kami harus mengkodok sholat selama haid? Baik, apakah kami kalau haid harus mengkodok sholat? Hai Aisyah, apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha? Silakan. Aisyah menjawab, Nah, ya kan, itu yang betul jalan ceritanya. Apa kata Aisyah? Silakan. apakah kamu dari golongan Hururiyah? Nah, apakah kau dari kalangan Haruriyah, salah satu sekte kelompok Khawarij? Jadi mereka itu mengkodok sholat. Apa kamu dari Haruriyah? Terus lanjut. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Iya, nah salah, ini terus. salah seorang di antara kami tidak diperintahkan mengkodok sholat ketika haid. Nah, dulu ketika Nabi masih hidup, Nabi tidak memerintahkan kami mengkodok sholat. Yang ada itu kodok puasa. Itu ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha rupanya tahu. Makanya tanya, apakah kamu ini termasuk kelompok Haruriyah, sekte Khawarij? Berarti di zaman Nabi sudah ada Khawarij, sudah ada. Seperti itu. Lanjut teruskan, tambah redaksi lain 508, atasnya 508. Nomornya tetap 335, tapi redaksi lain. Atasnya 508. Baca, silakan. Dari Mu'adzar, dia berkata, Ya, saya bertanya kepada Aisyah, seraya berkata, silakan. kenapa wanita haid mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat? Nah, yang tanya Mu'adzah. Mu'adzah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kenapa wanita haid itu disuruh mengkodok puasa, kok tidak mengkodok sholat? Lanjut. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, apakah kamu dari golongan Haruriyah? Apa kamu dari kelompok Haruriyah? Lanjut. Aku menjawab, Ya, aku bukan Haruriyah. terus. Akan tetapi, aku hanya bertanya. Nah, silakan. Dia menjawab, Apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha? kami dahulu mengalami haid. Terus. Kami diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Nah, seperti itu. Ya, baik. Jadi mereka ini ibadahnya Bapak Ibu berlebih-lebihan, tapi tanpa ilmu, ngawur. Ya, ngawur. Sampai wanita haid suruh kodok sholatnya. Nah, ini kan berlebihan tanpa ilmu, berarti minim ilmu. Yang keempat yang D, tidak punya adab dan suka suudzon. Jadi orang Khawarij itu tidak punya adab dan suka berprasangka buruk, suka suudzon. Ya, dan itu sudah kami jelaskan, itu ada di dalam riwayat Muslim. Jadi pada saat pembagian ghanimah, ada seseorang yang berkata kepada Nabi, nggak punya adab, kurang ajar. Ya, dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad, berlaku adil engkau Muhammad." Ini semua manggil ya Rasulullah, ini Muhammad. Ya, kecuali malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengucapkan kalau berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad." Begitu, boleh. Ini bukan malaikat ini, dia mengatakan "I'dil." Nabi disuruh adil. Adil Muhammad. Ya, kan kurang ajar yang seperti ini, nggak punya adab. Nah, terus Nabi mengatakan akan muncul keturunan dari orang ini, yaitu mereka yang membaca Al-Quran, namun itu hanya sampai di kerongkongannya saja. Itu riwayat Muslim ya. Baik, kita lanjutkan aja. Terus yang nomor 5, suka memberontak terhadap penguasa. Jadi isinya itu selalu memberontak. Ya, salah satu tipikalnya adalah suka turun ke jalan, ya, demo, ya, memberontak kebijakan ulil amri, mengkritik kebijakan ulil amri, menjelek-jelekan ulil amri di mimbar-mimbar mereka, dan seterusnya. Ini nggak boleh. Baik. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, dengan materi ini tolong diambil pelajaran. Jangan sampai kebutuhan pangan yang saat ini lagi naik, ya, atau dolar lagi naik, menyebabkan kita menggunjing ulil amri, mencaci maki, mengolok-olok, dan seterusnya. Entah karena ucapannya dan seterusnya. Manusia, dia manusia, kita juga manusia. Sikap kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, doakan dengan doa-doa kebaikan, karena beliau seorang muslim. Ya, baik. Jadi jangan menjadi Khawarij gaya baru. Jangan. Suka ngerasani ulil amri. Jangan. Baik, itu yang nomor E, suka memberontak. Nomor F, mengingkari syafaat bagi pelaku dosa besar. Jadi Khawarij itu mengingkari syafaat bagi pelaku dosa besar. Sedangkan kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan
berdasarkan hadis Nabi, pelaku dosa besar tetap mendapatkan syafaat dari Rasulullah, kecuali pelaku syirik. Nggak dapat syafaat. Mana dalilnya? Coba dibuka. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 6. Dibuka. Sahih Targhib jilid 6. Nomornya 3649. 3649. Ayo. 3649. Dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Isinya. syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Ulang lagi kalimatnya. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Syafaatku juga berlaku untuk mereka pelaku dosa besar. Ya, dari umatku. Ya. Maka selain syirik tentunya. Karena kita sudah belajar kan. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu. 3 golongan yang di nerakanya itu permanen. Penduduk abadi. Penduduk permanen abadi di neraka. Cuman 3. Yang pertama orang kafir, yang kedua orang musyrik, lah ini pelaku syirik. Yang nomor 3 orang munafik. Munafiknya munafik yang i'tiqad, keyakinan. Bukan munafik yang amali, perbuatan, bukan. Kalau munafik amali, maka dia tidak diancam dengan keluar dari Islam. Enggak. Contohnya munafik amali, munafik perbuatan. Banyak. Tidak Jumatan 3 kali, itu munafik amali. Ya. Tidak sholat Jumat 3 kali. Termasuk juga tidak berjamaah di masjid. Nggak mau berjamaah di masjid. Jadi dia meninggalkan sholat jamaah di masjid. Dia lebih memilih sholat di rumah. Ya, apapun padahal dia tidak terkena uzur, tidak sakit, tidak hujan deras, tidak ada angin kencang. Ya, dan dia juga tidak terkena uzur yang lain, wabah penyakit. Sebagaimana waktu itu COVID, semua masjid lockdown. Ya, sehingga kita sholat di rumah. Ini nggak ada wabah penyakit, nggak ada apa-apa. Nekat sholat di rumah tujuannya hanya ingin mengimami istri dan anak-anaknya. Maka munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Tapi munafik amali. Bukan munafik i'tiqad. Mengeluarkan dari Islam dan divonis kekal dalam neraka. Yang kekal itu munafik i'tiqad. Keyakinan. Termasuk wanita yang melakukan al-mutabarrijat. Wanita yang suka menampakkan yaitu perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahram, entah itu cincinnya, entah itu gelangnya, ya ditampakkan. Maka ini tabarruj, ya. Wanita yang berhias, mempercantik diri di depan laki-laki yang bukan mahram, itu munafikot. Munafikot, kalau perempuan munafikot, ya. Termasuk wanita yang apabila berkelahi suka minta cerai. Nah, itu dikit-dikit minta mundur, ya. Seperti itu. Atau mungkin ancamannya kau pilih aku atau ya. Nah, itu. Ya. Yang seperti ini jangan, nggak boleh, hindari. Jangan jadi munafik, munafikot. Jangan, ya. Termasuk macam-macam, banyak sekali, banyak. Termasuk orang yang suka pamer, flexing, itu munafik. Orang yang dikit-dikit suka riak, to show only, hidupnya hanya ingin dilihat orang. Ibadahnya pengen diketahui orang, pengen dilihat, pengen didengarkan orang. Isi ibadahnya itu tidak lepas dari salah satu dari 3 hal. Apresiasi, publikasi, validasi. Ya situ isinya. Orang munafik itu. Riak intinya. Apresiasi pengen diilem orang, publikasi pengen diumumkan, ya, dan validasi pengen dapat pengakuan orang lain. Maka itu ciri daripada munafik. Itu di mana itu cirinya? Suka riya. Itu di surat An-Nisa. An-Nisa, coba dibuka An-Nisanya. An-Nisanya dibuka. Surat nomor 4, An-Nisa ayatnya 142. Ya, An-Nisa ayat 142. Coba kita intip sedikit ciri orang munafik dalam ayat ini. Kita intip sedikit ciri orang munafik di ayat ini. Allah berfirman, silakan. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Tetapi Allah lah yang menipu mereka. cirinya orang munafik, Mas Abu Hurairah, Apabila mereka berdiri untuk sholat, maka mereka lakukan dengan malas. sholatnya males. Contoh sholatnya males, duhurnya mau asar, sholat asarnya nanti mau maghrib, ya. Maghrib kurang 10 menit baru sholat asar, ya. Nanti sholat maghribnya mau masuk isya, isyanya itu nanti sudah lewat pertengahan malam, subuhnya kerinan jam 6:30, ya. Ini ciri orang munafik, males, sholatnya males. Gitu. Terus selain itu apa itu? Mereka bermaksud riya. Loh ya kan, hidupnya penuh riya, itu ciri orang munafik.
Terus lanjut. ingin dipuji di hadapan manusia, Yaitu flexing, hidupnya penuh dengan riya. Terus ciri terakhir dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. padahal kita itu dalam sehari minimal itu zikir itu 3 kali Bapak Ibu. 3 kali minimal, jangan dikurangi. Zikir kita dalam sehari itu minimal 3 kali. Ya, apa saja? Yang pertama zikir setiap selesai sholat fardu. Itu nomor 1. Yang kedua zikir pagi dan zikir petang. Itu nomor 2. Yang nomor 3 zikir pada momen-momen keadaan tertentu. Contohnya ketika bersin baca apa? Alhamdulillah. Naik dataran yang tinggi baca apa? Allahu Akbar. Turunnya jalan menurun baca apa? Subhanallah. Melihat sesuatu yang menakjubkan baca apa? Masya Allah. Melihat sesuatu kemungkaran zikirnya baca apa? Subhanallah. Habis sholat witir ada zikirnya Subhanal Malikil Kudus dibaca 3 kali. Habis sholat duha ono zikirnya yaitu Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim dibaca berapa kali? 100 kali. Jadi itu ya. Jadi zikir pada momen-momen tertentu. Jadi ini orang munafik sedikit zikirnya, sedikit mengingat Allahnya sedikit, nggak boleh. Baik, jadi kita lanjutkan ya. Kembali ke materi kita tadi. Jadi orang-orang Khawarij mereka mengatakan pelaku dosa besar tidak mendapatkan syafaat. Sedangkan Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan pelaku dosa besar tetap mendapatkan syafaat Nabi. Hadisnya tadi kita dengarkan. Kecuali syirik. Ya. Karena ini termasuk penduduk permanen di dalam neraka. Baik. Kalau ada yang tanya, Ustadz berarti orang Islam itu ada yang masuk neraka? Iya, katanya semua orang Islam masuk surga. Gak ada yang masuk neraka. Katanya siapa? Ya, ada masuk neraka tetapi tidak kekal. Asalkan dia tidak melakukan salah satu dari 3 tadi. Gak kafir, gak musyrik, gak munafik. Ya, maka kalau dia, saya tanya, ada gak muslim yang berzina? Muslim minum khamr? Ada. Muslim tapi makan riba? Banyak. Apakah dia kekal? Ya, enggak. Dia layak masuk surga. Dicuci dulu tapi dosanya. Bentuk keadilannya Allah nanti di akhirat. Masuk neraka. Coba dibuka untuk membuktikan apa betul Muslim itu ada yang mereka itu masuk neraka. Jadi melalui neraka dulu. Tetapi mereka tidak kekal. Ujung-ujungnya mereka layak masuk surga. Coba dibuka Sahih Muslim nomor 94. Coba dibantu. Sahih Muslim nomor 94. Coba sih dibantu. 94. Atasnya Ustaz. Hah? Atasnya. Atasnya. Antum kok tanya atasnya? Banyak ini Ustaz. Oh banyak ya di situ ya. Ininya. Iya. Versinya. Nomor 94. Itu kan ada 1000 berapa? 1600? 1655. Ah ya itu. Coba itu. 1655 coba. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, Iya. pada suatu malam saya keluar, tiba-tiba saya mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bagian bawahnya itu panjang sekali bagian bawah. Panjang. Iya. Panjang. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi kata Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah malaikat Jibril. Cari kalimat itu. Itu adalah Jibril, paling bawah sendiri. Ya, bawah sendiri. Itu adalah Jibril yang memberikan kabar gembira siapa saja di antara umatmu yang mati. Ya. Oh ya. Nah, silakan, ayo. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Isinya. itu adalah Jibril. Itu adalah Jibril. Terus. Dia menemuiku di samping tanah yang tak berpasir, seraya berkata, Apa itu? berilah kabar gembira kepada umatmu. Berikan kabar gembira kepada umatmu Muhammad. Nah ini malaikat Jibril. Ya alaihissalam mengucapkan seperti itu kepada Nabi kita, nggak apa-apa. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut teruskan. Bahwa barang siapa di antara mereka yang mati dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, Asalkan matinya nggak syirik ya. Maka lanjut. niscaya dia akan masuk surga. Terus. Maka saya pun bertanya, Saya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada malaikat Jibril.
meskipun umatku berzina dan mencuri, silakan. Wahai Jibril, Ya, meskipun dia pernah mencuri dan berzina, meskipun umatku pernah mencuri, pernah berzina, apa ya tetap masuk surga. Lanjut. dia menjawab, Ya, ya, ya. meskipun dia pernah mencuri dan berzina. Jangan dijadikan patokan tapi jangan. Sim penting ojo sirik rek. Ya. Gak apa-apa. Ya jangan ya. Innamal a'malu kok biniyat ya. Ini innamal a'malu bil khawatim ya. Ya, setiap amal itu bergantung pada akhirnya. Kita nggak tahu, jangan-jangan pas melakukan itu adalah akhir kehidupan kita. Naudzubillah min dzalik, sehingga kita akan wafat su'ul khatimah. Terus di mana letaknya itu keluar dari neraka? Coba redaksi lain, Sahih Muslim 193, coba dibaca. Atasnya 285 kalau nggak salah. Betul. 3 Muslim. Ya. 93, atasnya 285. Ya, baca coba. Ada? Ada. Nah, silakan baca. Ini panjang juga, Ustaz. Loh iya, Iya. dibaca. Oh iya, Jangan siap. komplain. Ya. Iya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Isinya, akan keluar dari neraka ya kan, akan keluar dari neraka siapa? orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, Meskipun ucapan la ilaha illallah imannya selevel, lanjut. yang di hatinya terdapat kebaikan seberat gandum. Gandum. Meskipun level imannya seberat biji gandum, maka tetap keluar dari neraka karena dia imannya nggak tercoreng, nggak hilang karena dia nggak syirik. Jadi kenapa kok sampai imannya selevel biji gandum? Karena saking banyaknya dosa maksiat yang ia lakukan sampai menipiskan imannya. Berarti kalau gitu iman bisa bertambah, bisa berkurang, ya. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah yazidu bito'a wa yankus bil maksiyah. Iman bisa bertambah karena ketaatannya dia kepada Allah dan bisa berkurang karena maksiat yang dia lakukan. Nah, itu. Terus lanjut. Kemudian keluar dari neraka Siapa yang keluar dari neraka? Orang yang orang yang mengucapkan la ilaha illallah, meskipun level imannya, yang di hatinya terdapat kebaikan seberat jemaut. apa itu jemaut? Apa itu makanannya burung apa? Betul, perkutut, ya, jemaut, kecil, ya, kecil sekali. Nah itu meskipun selevel itu, ya, selevel itu, dan seterusnya. Ini menunjukkan berarti dia masuk neraka karena dibakar dosa-dosanya. Tetapi dia tidak kekal di dalam neraka. Baik, mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat masuk golongan hamba-hamba Allah yang masuk surga tanpa hisab dan Amin. tanpa azab. Amin. Ya. Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan. Ini hari Jumat, ba'da asar, doa mustajab. Amin. Ditambah lagi, kita sebagian besar lagi saum sunnah. 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Semakin mustajab doanya. Amin. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sekarang pelajaran nomor 2. Pelajaran nomor 2. Tinggal dikit lagi kita akhiri. Pelajaran nomor 2. Harus selektif dalam menuntut ilmu agama. Iya, harus selektif. Jangan sembarangan mencari guru. Iya. Harus selektif dalam menuntut ilmu agama. Coba Abu Hurairah. Siap. PDF yang tadi saya kirimkan, coba antum baca. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah berkata di dalam kitab At-Tamhid karya Ibnu Abdil Bar, dinukil dari min wasayal ulama. Apa kata beliau? La yu'khadul ilmu an arba'atin. Silakan. Ilmu tidak boleh diambil dari 4 orang. Gak boleh nuntut ilmu kepada 4 orang ini. Jangan nuntut ilmu dengan 4 orang ini. Jadi 4 orang ini tidak bisa dijadikan influencer. Gak bisa. Gak bisa diambil ilmunya. 1. Safihin mu'linis safah. Silakan. Orang bodoh yang nyata kebodohannya. Orang bodoh yang jelas kebodohannya. Jadi nggak usah nuntut ilmu, ya, hati-hati. Yang nomor 2, wasahibi hawa yad'u ilaihi. Silakan. Ahlul bid'ah, Duh, ya, sahibul hawa. Ya, baca itunya depannya. sahibul hawa, Siapa sahibul hawa? ahlul bid'ah, Ahlul bid'ah yang yang mengajak
agar mengikuti hawa nafsunya. Jangan ikut, jangan duduk di majelisnya sahibul hawa, yaitu ahlul bid'ah yang mengajak orang mengikuti hawa nafsunya. Yang nomor 3, warajulin ma'rufin bil kadhib. Silakan. Orang yang dikenal dustanya, Orang yang terkenal kebohongannya, orang yang terkenal dustanya dalam pembicaranya dengan manusia. ya, omongannya itu suka dusta. Ya, omongannya ini ngawur. Ya, bisa bicara dengan malaikat mungkar nakir. Ya, lalu kemudian menjadi sudah rundingan sama penjaga neraka. Ya, seperti itu. Nah, ini yang model-model kayak gini nih. Ya, itu. Dulu inama koli, sekarang syududu. Ya, terus macam-macam. Ya, terus kemudian bisa bahasa semut. Setahu saya yang bisa bahasa semut cuma Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, seperti itu. Dan anehnya pengikutnya banyak, ya, seperti itu. Baik, dan dusta. Ternyata banyak dustanya, banyak. Bisa bahasa ini, dusta, kadzab. Ya, maka nggak boleh diambil ilmunya, nggak boleh didengarkan. Terus Walaupun dia tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. walaupun dia tidak pernah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggak pernah. Ya, dia tidak pernah mengucapkan ini sabda Nabi, yaitu menyampaikan hadis palsu. Berarti kan berdusta atas nama Rasulullah. Dia tidak pernah membawakan hadis palsu, hadis dhaif. Jadi isinya itu adalah semua dongeng-dongeng dan seterusnya. Maka hati-hati, ya, seperti itu. Jadi palsu semua, seperti seseorang ulama, seorang tokoh yang memerintahkan kepada murid-muridnya untuk terbang. Ya, coba kamu terbang, ya, Yang terakhir sampai nembus apa ini genteng, jebol semua katanya, ya, seperti itu. Loh, lah bocor kabeh. Ya, ini Allahu Akbar, khurafat. Ya, seperti ini. Jadi hati-hati ya, hati-hati kalau ngambil ilmu, hati-hati. Lihat Nabi. Baik. Terus kemudian itu yang nomor 3. Nomor 4, warajulin lahu. Silakan. Seorang yang mulia dan soleh yang tidak mengetahui hadis yang dia sampaikan. Ada seorang soleh, seorang yang mulia, tapi dia tidak memahami dari hadis yang dia sampaikan. Makanya kita harus banyak bertanya kepada mereka yang mengetahui ilmunya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Baik, nomor 3 sekarang. Nomor 3 pelajarannya sebagai nasihat. Ya, kita saling nasihat menasihati ya. Karena ini kita semua yang hadir di sini tulab semua. Ya, murid semua. Saya tulab. Ya, murid, bapak-bapak, ibu-ibu juga semuanya murid, belajar, semuanya belajar. Kita saling nasihat menasihati, ya. Maka sebagai nasihat dari seorang penuntut ilmu kepada para penuntut ilmu, itu bukan dari ustadz kepada muridnya, enggak, bukan. Sama-sama kita nuntut ilmu. Jangan tergesa-gesa dalam menerima setiap perkataan yang Anda dengar dalam masalah agama, ya. Jangan tergesa-gesa dalam menanggapi atau menerima setiap perkataan yang antum dengar dalam masalah agama. Hendaknya harus saling check and recheck, di cross check dulu, ya. Terus apa yang di cross check? Nah, kita harus tahu, ya, siapa yang mengatakan itu, kalimat itu keluar dari siapa, yang ngomong siapa. Terus tanya lagi, dari mana datangnya pemikiran ini? Quran, hadis, atau perkataan ulama? Kalau Quran suratnya apa, hadisnya riwayat siapa? Nek iso kalau bisa sak nomor hadisnya sekali, begitu. Terus kalau ulama di kitab apa? Jadi ilmiah, gitu loh. Jadi jangan nuntut ilmu itu tidak ilmiah, harus ilmiah. Seperti itu. Terus kemudian bicara dunia saja harus ilmiah. Harus ilmiah. Anak kuliah yang bukan kuliah agama, itu ketika membuat skripsi harus ilmiah itu. Anda nukil dari mana, terus kitabnya apa, di halaman berapa, paragraf keberapa, rinci. Orang nuntut ilmu agama ya harus ilmiah. Quran, hadis, dan
perkataan para sahabat, pemahaman para sahabat. Terus tanya lagi, landasannya apa? Adakah ayat Quran atau sunnahnya? Terus orang yang mengatakan itu pernah belajar di mana? Nah, begitu. Terus gurune sopo? Dia pernah belajar sama siapa? Seperti itu. Terus apakah gurunya orang itu yang mengatakan itu? Gurunya orang yang bertakwa atau gurunya orang jahil? No. Apakah dia termasuk memiliki akhlak yang mulia? Jangan-jangan akhlaknya bukan akhlakul karimah, tetapi akhlak yang tercela. Oh, ya. Seperti itu. Sebab banyak awalnya mulia menjadi tidak mulia. Ya. Awal-awal datang dari Timur Tengah, wah, ya. Awal datang dari Timur Tengah, wah, dia sampaikan haram hukumnya. Laki-laki bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram, haram. Ya, bahkan membawakan hadis sahih, seseorang yang ditusuk kepalanya dengan jarum besi itu jauh lebih baik daripada menyentuh tangan wanita yang tidak halal untuknya. Lah kok tambah ke sini malah salaman nabi santriwati, ya. Ya, hati-hati loh ya. Saya nggak sebut anu loh ya. Ya, antum tahu lah ya. Seperti itulah kok malah salaman sama santriwati. Terus ketika ditegur, isi ceramahnya yang awal turun dari Timur Tengah. Loh, bukankah Ustadz Tuan Guru pernah menyampaikan ini? Apa katanya? Loh, yang penting hati dijaga. Mulai kena syubhat ya, hati dijaga. Itu hati-hati ya, makanya yang kayak seperti ini nggak bisa ya, kita duduk di situ nggak bisa. Baik, kita lanjutkan. Terus yang nomor 4 ya. Awalnya kenceng, ada yang awalnya kenceng, lurus, Masya Allah, lurus, hafal Al-Quran, hafal ya. Baik, letak-letaknya di mana hafal. Huruf, ayat, nomor halaman. Ya. Ternyata begitu masuk ke salah satu ormas Islam, gitu ya, sudah berbeda lagi. Ya, apa yang pernah disampaikannya sebelumnya itu berubah karena kepentingan ormasnya. Hati-hati ya, hati-hati. Yang kayak gini nggak bisa duduk taklim kepada guru seperti ini. Hati-hati, bahaya. Jadi kalau ada siapapun itu, siapapun, dan termasuk kalau memang saya pernah mengucapkan itu, antum tolong ingatkan karena kita ini sama-sama murid. Ingatkan. Jadi kalau ada saya menyampaikan, berdakwah ngajak kepada kepentingan saya atau kelompok saya, maka tegur. Ya. Selama yang saya sampaikan ini adalah mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat, ya tugas kita semua termasuk saya, sami'na wa ata'na. Ya, baik, nomor 4. Nomor 4 terakhir penutup, nomor 4. Alhamdulillah. Kenapa kok alhamdulillah? Ternyata ciri-ciri aliran sesat, ya, terutama yang ada di tanah air kita, Negeri Plus 62, telah dikemukakan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Saya bacakan dalam website MUI, ya. Di situ tertulis ada 10 ciri aliran masuk kategori sesat versi MUI, 10 ciri. Jadi kelompok itu divonis sesat oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ini silakan dibuka websitenya, bisa ada 10. Cirinya 10. Apa saja? Yang A berarti A, B, C sampai J. Karena 10. Yang A, mengingkari rukun iman dan rukun Islam. Jadi dia nggak percaya rukun iman, rukun Islam. Jelas sesat. Jelas sesat. Jadi mereka yang meyakini rukun iman itu ada 5. Seperti orang Syiah kan rukun iman itu ada 5. Kalau kita kan ada 6. Ya, sedangkan kalau Syiah itu ada 5. Apa saja rukun imannya? Syiah ini. Jadi rukun Islamnya 5, rukun imannya juga ada 5. Orang-orang Syiah ini. Ya. Apa saja itu rukun imannya orang-orang Syiah? Ada 5 itu adalah kepercayaan dan keyakinan mutlak terhadap Allah.
Yang pertama rukun iman, rukun imannya mereka. Sebentar. Nah ini ya. Ini saya pernah ada catatan itu ya. Nah, jadi kalau orang Syiah itu rukun imannya ada 5, meliputi apa itu ya? Kita lewati aja. Gak penting juga ya. Ya. Rukun Islamnya ada 5. Rukun Islamnya 5, tetapi sahadatnya berbeda dengan kita. Sahadatnya menyebutkan wa aliyu habibullah, dan Ali adalah kekasih Allah. Jadi selain asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ditambahkan Ali adalah waliullah atau kekasih Allah. Baik, jadi mengingkari rukun iman dan rukun Islam, maka Syiah kena ini ya, masuk fatwa MUI, sesat. Nomor 2, yang B, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah ya, meyakini mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hati-hati ini ya, kalimat ini ya. Jadi kalau MUI mengatakan akidahnya harus mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran mengatakan sembahlah Allah, jangan mempersekutukannya. Hadis Nabi melarang kita menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Tetapi prakteknya ternyata ya ngalap berkah ke kuburan orang-orang soleh. Kira-kira ya apa ini? Cocok enggak, masuk enggak? Lah nanti dijawab sendiri aja ya. Ya, itu jangan sekedar ditulis saja, tetapi harus betul-betul diperhatikan ini. Yang C, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Jadi ada wahyu turun setelah Al-Quran. Yang D, mengingkari otentisitas atau kebenaran isi Al-Quran. Mengingkari. Ya, seperti mengatakan ada. Yaitu mereka sebagian yang mengatakan Al-Quran itu isinya sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Nah, padahal itu tokoh mereka. Seperti itu. Apa ndak kena fatwa MUI ini kira-kira? Lalu ditambah lagi yang kelompok liberal. Ya mestinya Al-Quran itu direvisi atau diamandemen. Revisi. Karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman kita. Ya, seperti itu. Baik. Terus kemudian lagi yang F. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Ya, jadi mereka mengatakan hadis itu kalau bertentangan dengan logika ya harus dikritisi. Lawang hadis kok bertentangan dengan rasio akal manusia, terus kita disuruh, maka nggak benar. Kita ini dikasih akal itu suruh mikir. Ya, jadi kalau itu nggak rasional, ya irasional berarti, atau tidak sesuai logika kita, maka ya boleh kita tolak karena nggak cocok sudah dengan logika. Betapa banyak yang akan ditolak. Hadis azab kubur ditolak, hadis tentang nikmat kubur ditolak, hadis tentang surga neraka karena ini rasio gaib ini, gaib. Makanya kata para alim ulama, ketika kita berbicara perkara-perkara gaib seperti ini, pendekatannya harus dengan pendekatan iman, bukan dengan pendekatan akal. Ya, kita lanjutkan. Kira-kira masuk di sini apa enggak ya? Mestinya ini diuber orang-orang yang kayak gini nih mestinya. Bukan yang duduk di majelis taklim qala Allah qala Rasul qala sahabat yang dibubarno, bukan. Ini yang diuber ini, ngingkari. Terus yang berikutnya yang G, menghina, melecehkan dan merendahkan Nabi Muhammad SAW. Menghina, merendahkan. Nah, banyak praktek-praktek melecehkan, merendahkan sunnah Nabi SAW. Entah itu terkait jenggot, entah itu terkait celana di atas mata kaki, entah itu terkait wanita yang bercadar, atau yang lain-lainnya, dan seterusnya. Makan dengan tangan, setelah makan dijilatin, diledek, dan seterusnya. Baik, macam-macam. Mestinya ini yang dikejar ini yang diburu. Ya, mestinya begitu loh ya, mestinya. Jadi harus jujur. Nulis ya nulis, tapi ya itu ya. Yang H, mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir.
Lah ini kebangetan ini, mengingkari. Bisa kafir ini. Yang I, merubah, menambah. Ulang ya, merubah, menambah, atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah. Ya, seperti contohnya, dikasih contoh di sini, hajinya tidak ke Baitullah. Nah, ya, terus sholat fardunya tidak 5 waktu. Ya, atau ditambah-tambah yang lain. Lah kalau kalimatnya merubah, menambah, atau mengurangi pokok-pokok ibadah. Sholat 5 waktu itu pokok ibadah atau tidak? Pokok. Ya mestinya jangan ditambahi. Lah kok ini malah ditambahi. Misalnya Allahu Akbar. Lalu dia baca Al-Fatihah. Terus kemudian ketika baca Al-Fatihah hampir tuntas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya. Amin. Ditambahi Rabbi firli wali walidayya. Mau menyembelih kurban, kurban itu pokok. Ojo ditambahi. Jangan ditambahi. Yang original bismillahi wallahu akbar. Ini tidak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina, dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi baca sholawat dulu sebelum menyembelih. Nggak ada tuntunannya. Bahkan dikhawatirkan peruntukan sembelian ini bukan untuk Allah, tetapi nama yang dia sebut tadi. Sedangkan sembelian itu baru sah, syaratnya kan 2. Yang pertama tasmiyah, baca bismillah. Yang kedua al-qasdu. Niatnya untuk siapa? Ya untuk Allah. Makanya kita kalau menyembelih bismillahi wallahu akbar itu tasmiyah, lalu disebut Allahumma hadza minka walaka anni, Allahumma taqabbal minni, ya Allah ini darimu dan untukmu dan ini kurbanku, terimalah ini kurbanku. Itu. Jadi betul-betul untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Bisa syirik nanti. Nah, itu ya. Jadi syaratnya 2, tasmiyah dan al-qasdu. Ya untuk siapa itu diperuntukkan. Hati-hati ya. Baik, terus yang J, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil yang syar'i. Lah ini nggak boleh, bermudah-mudahan mengkafirkan. Nah, ini 10 Bapak Ibu. 10 yang dikemukakan oleh MUI. Di atas, ya bukan tanpa dasar, bahkan dilandasi oleh banyak dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan ini betul-betul diterapkan. Mudah-mudahan ini betul-betul diterapkan. Kalau ini diterapkan, banyak yang kena apa tidak mestinya? Banyak, ya, banyak sekali, ya. Baik. Terus maka ini saya juga merasa perlu untuk membahas ciri-ciri yang lain dari aliran-aliran sesat. Ya, yang ditambahkan oleh para alim ulama. Kami nukil dari perkataan para alim ulama. Apa itu tambahannya? Ini yang tidak ada di MUI. Tapi ada tambahan dari ulama, para ulama. Apa itu? Tambahannya ada 3. Jadi totalnya 13 kalau begitu. Ciri aliran sesat. Yang pertama tambahannya, memiliki amalan-amalan khusus yang nyeleneh, yang tidak berdasar. Contohnya apa? Banyak. Contohnya adalah mengembara, pergi mengembara. Khuruj dalam jangka waktu tertentu, ya ini nggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, terus yang nomor 2, menjanjikan penebusan dosa dengan amalan tertentu tanpa dalil. Kan banyak yang seperti ini. Ya, padahal simpel yang ada di dalam Islam. Kalau pengen dosa kita diampuni, contohnya nanti ini puasa Arafah. Orang yang berpuasa Arafah diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau Asyura setahun yang lalu, nggak pakai yang akan datang. Itu. Lah itu yang dihapus apa? Dosa kecil. Ya. Lah kalau dia nggak punya dosa kecil, isinya dosa besar apa? Ya apa? Apa yang diampuni? Maka puasa Arafahnya bisa yaitu mengurangi kadar dosa besarnya. Lah kalau misalnya dia tidak punya dosa besar, dia tidak pernah punya dosa besar, tapi dosa kecilnya wake, ya itu fungsinya apa puasa Arafah itu? Fungsinya adalah untuk mengangkat derajatnya kelak di hari kiamat, derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Gitu ya. Baik, jadi ini menunjukkan kepada kita cukup melakukan itu aja dan amalan-amalan yang lain. Sebab ada yang bayar dulu itu sempat viral apa? Bayar berapa puluh ribu, dosanya diampuni berapa gitu ya. No, ini kok kayak di masuk ruangan bilik itu. Ya, kan gitu ya. Lo itu bayar lo itu di gereja itu. Penebusan dosa itu bayar dan dosanya dijanjikan yang Islam nggak perlu membayar, cukup istighfar tobat dosa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir mengajak untuk memberontak kepada penguasa muslim, ini nggak benar. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang dikenal dengan Imam Hambali rahimahullah, beliau berkata pokok keyakinan aswaja ini Ahlussunnah wal Jamaah ya, salah satunya tidak halalnya memerangi penguasa muslim yang sah dan tidak halal bagi seorang pun untuk memberontaknya. Orang yang memberontak dan memerangi ulil amri yang muslim, ia adalah ahli bid'ah yang keluar dari jalan kebenaran. Ini ditulis, yaitu saya nukil dalam kitab Usulus Sunnah. Apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian, semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf, ini ada pertanyaan tadi dapat amanah. Ini sebentar, pertanyaannya chat langsung ini, Japri. Nah ini, mohon Ustadz, jika materi ini menyimpang kami mohon maaf dan mungkin bisa disampaikan di Masjid Pondok Mutiara. Ini terkait kurban ini ya, ada waktunya. Terkait kurban, jadi kapan seseorang itu diwajibkan untuk berkurban? Kapan orang itu diwajibkan berkurban? Iya, kurban ini wajib bagi yang mampu. Lah ukuran mampunya itu, ini mungkin yang dimaksud. Ukuran mampunya itu apa? Ukuran mampunya simpel Bapak Ibu. Asalkan memenuhi dua syarat ini. Dua syarat, ingat-ingat, dua syarat. Selama Anda terkena dua syarat ini, berarti panjenengan semua wajib kurban. Wajib, nggak boleh tidak. Apa itu? Yang pertama adalah kurban itu boleh kurban kambing betina. Kambing betina, boleh kurban kambing betina. Sah. Yang kedua, kurban itu boleh dengan kambing berusia jaza'ah. Jadi usia jaza'ah itu kambing jaza'ah itu usia 6 bulan. Setengah tahun, 6 bulan. Wes, Anda tanya di penjual kambing sudah betina umurnya 6 bulan kira-kira piro regane, wis gitu aja, itu wajib kurban itu sudah. Wes wedok ke betina 6 bulan berapa? Saya tanya kepada para pedagang, teman saya ada yang jualan kambing, saya tanya, kamu ada ndak kambing yang umur 6 bulan berarti domba Ustadz ya, domba berarti udus gembel ya, domba dan betina ada Ustadz. Cempe ada tapi 6 bulan Ustaz ya. Iya. Piro kamu jual berapa? Insya Allah 1.200.000 tak lepas. 1 juta. Kalau ada orang di malam Idul Adha punya uang 1.200.000 atau 1.500.000 dan kalau itu dikeluarkan beli kambing tidak mengurangi atau menyebabkan apa itu cash flow. Goncangan ekonomi. Artinya besok dia masih bisa makan dan hari-hari tasrek dia masih bisa makan karena keluarkan uang tadi 1.200.000 maka wajib kurban. Ya berarti mampu kabeh insyaallah. Iya, kurban. Itu betina plus 6 bulan. Itu yang masuk ukuran wajib kurban. Tanya, bahkan ada yang katanya jual Japri ke saya, Ustaz cari ini ada 900. Ayo ya apa sudah? Ayo, ada uang 900? Malam Idul Adha ada, untuk besok dipakai makan ada, hari tasrek ada, wajib kurban. Kalau tetap dia tidak kurban, apa kata Nabi ancamannya? Jangan dekati sholat tempat kami. Jangan dekat sholat. Wih, itu ya. Ini rokoknya nyetet. Ya. Tapi gak iso kurban. Nah ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah meridhoi semua amal ibadah kita. Ini lagi nambah.
Kalau sudah puasa Daud diwajibkan juga puasa Arafah. Ya, kalau nanti pas puasa Arafah, pas jatuh Daudnya, itu dirangkep aja niatnya. Seperti itu. Ya, nanti setelah tasrik lanjutkan lagi puasa Daudnya. Itu ya, seperti itu. Wallahu a'lam wa bishawab. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.